Gimana gue? Ya gara-gara Umar lah nih, gara-gara berteman sama Umar ketularan aku. Ketularan jadi divisi 2. Di Black. Jul, gue dimarahin Kak Sarah Jul kemarin gara-gara bahas mualaf. Ya naikin Kak Sarah. Gak bisa dijambak dia. Ya, dia kena tombak dibilang gara-gara lu. Ya salah sendiri orang mualaf. Saya ini mualaf Jul. Ya terus? Aku bilang, aku sama Julius itu kan, kalau Julius bikin konten pernah aku marahin Julius, nggak pernah. Kenapa? Karena kita janjian gitu. Begituin kan. Ngamuk dia Julius. Oke, berarti sudah dari Bang Jul. Sekarang Bang enak mantap ini apa ini? Silakan, apa itu gibah? Aku sih nggak mau, bukan nggak mau ya, aku nggak bahas kegibahnya sih, tapi aku mau nunjukin sesuatu. Boleh diperbesar dulu nih. Boleh. Nggak harus di luar topik. Enggak, masih topik yang kurang lebih sama. Bentar ya. Dulu Bang Ena, ini kita mau membahas tentang pengertian dulu. Bentar. Coba Bang Wan, apa itu gibah Bang Wan? Bentar Bang Indra, bentar. Aku mau ini ya. Nih, aku menunjukkan sesuatu. Kok nggak kebuka kameranya ya? Ini ya. Coba diperbesar Bang Umar. Oke. Ini siapa lagi ini? Udah. Yang mana? Bang Umar ini mantan Bang Umar. Bentar ya. Pasti sakit hati banget kalian lihat kaki aku sehat kan? Pincang begitu. Lagi azan maghrib berbaju. Aduh, ikut aku lah. Gini, sebentar Alawi. Aku pernah dengar di sebuah video mengatakan bahwa ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, umat Islam kami dibaptis. Langsung gitu kan? Jangan ke situ dulu, Ton. Itu dulu gimana joget-joget itu? Oh, joget. Joget pas lagi azan maghrib itu, pas lagi ada azan maghrib joget-joget itu gimana? Islam lagi ini, orang Islam ini, Muslim. Ya positif aja lah, positif. Mungkin pas terus azan, ya positif aja lah, positif. Sedikit pakai headset baru kok. Headsetnya belum apa yang mau kau bicarakan Jul? Hah? Apa yang kau mau bicarakan? Enggak, tadi kan lu bahasnya merespon oleh Riva. Yang mana yang mau direspon? Itu yang kutunggu. Oh, gini Jul. Aku kan dapat videonya dari TikToknya gitu. Karena aku buka TikTok. Nah, Uniripa merespon salah satu ustazah gitu. Yang direspon itu argumentasinya kan. Udah benar. Ya udah, itu. Terus aku ini mengaplikasikan. Ketika Unirifa merespon ustazah, apakah itu bisa dibilang ghibah? Ya tidak, kan udah kita jawab tadi. Poin-poinnya yang mau dibahas selain itu apa nih? Ketika Bang Sueb, saya, teman-teman merespon nih argumentasi yang disampaikan sama debater-debater Islam, apakah itu ghibah? Kan enggak. Jadi buat teman-teman semua, ketika argumentasi yang direaction, janganlah dikatakan ghibah gitu loh. Udah gini aja, yang ngatain Umar ghibah minta naik. Udah, tanyain, selesai. Nah, betul. Yang ngatain Umar itu gibah. Ribuan dan nanti jelaskan apa itu gibah. Betul. Anterin. Nggak cukup ngantri nanti ribuan nanti. Nggak apa-apa ya. Cukup. Tapi kalau aku boleh sedikit mungkin pertanyaannya siapa Kang Indra Mose. Ini sepatan aku ya, kalau salah dibenerin aja lah, nggak apa-apa lah. Jul, ini Jul. Dari Aji ini Jul. Lu laki-laki semua tapi suka gibah, ganti sono pakai rok aja Jul. Kena juga. Tapi mau tanya, kan aku punya rekamannya. Sebentar Bang Wan. Tapi kan aku kan ngerekam kan itu kejadian Bang Umar saat disemprot itu kan ya.
Itu Oh, kira-kira kapan? Oh, yang waktu malam itu ya. iya. Dicelot kah? Cuman sekali aja tuh. Izin Bang Julius, izin Iya Bang. itu ketika seandainya yang bilang gibah Jul, Gibah bagaimana ya? kumpulan kaum syirik Jul katanya Jul. Lu Izin dibilang Bang syirik. Julius, Bang Tony izin. Kumpulan kaum Pernah syirik. mendengar Bang Umar itu Ambil itu bang buat atau- konten bisa itu. Heeh. Bentar Bang Tony, saya pernah mendengar Bang Umar berselisih, adu argumentasi dengan beberapa orang. Kemudian di situ ada yang mengatakan, Umar, kamu mau ke MUI, mau pasang stempel halal halal di jidat tuh katanya. Ini perlu saya luruskan karena MUI, kehormatan MUI adalah kehormatan kaum muslimin di Indonesia. Saya ulangi, Ya. menyenggol kehormatan MUI itu sama saja menyenggol kehormatan seluruh kaum muslimin di Indonesia. Itu saya jelaskan ya. Jadi dengan mengatakan, Umar kamu mau ke MUI, mau pasang apa jidatmu Halal haram. mau di stempeli halal. Oh, ini melecehkan MUI. Kalau menurut saya bisa jelaskan secara ilmiah. Kenapa? Karena MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu tidak hanya mengurusi masalah halal haram, tapi tentang aliran sesat, ya kan, penyesatan, aliran sesat, kemudian perbedaan pendapat di antara kaum muslimin, kemudian fatwa, ya kan, termasuk juga menentukan 1 Syawal, 1 Ramadan, itu Oh, ya, betul. itu urusan mereka, dan mereka itu jangan dianggap enteng. MUI itu salah satu daripada lembaga atau institusi lah yang mungkin dia di luar pemerintahannya, bukan kategori pegawai negeri, tetapi itu adalah penasehat resmi untuk berjalannya kehidupan bernegara yang beragam di Indonesia. MUI itu Wakil bahkan negara bayangkan ya, saja, Bang, ya. bentar Bang Tony, bentar. Bahkan bayangkan saja ya, para dai itu dinyatakan legal apabila mendapat sertifikasi dari MUI kan. Makanya kehormatan kaum muslimin ini, kehormatan kaum muslimin, dan yang namanya Majelis Ulama untuk menembus ke sana itu bukan sembarang ulama, tapi ulama di atasnya ulama kalau di Indonesia. Ustadz di atas ustadz. Nah, ketika dikatakan, Umar kamu mau ke sana, mau pasang stempel halal di jidatmu, ini kan berarti seperti mengatakan bahwasanya MUI itu punya tugas nyetempeli jidatnya manusia. Nah, kalau Waduh. jidatnya manusia distempeli halal, itu hikmahnya apa? Kan tidak ada hikmahnya. Nah, dan itu artinya, benar jangan dipotong. Itu artinya seperti menuduh, bukan seperti ya, memang menuduh bahwa MUI itu melakukan tindakan yang tidak ilmiah. Masa seorang ulama enggak ilmiah? Nah, ini saya kira bagi siapapun yang mengatakan ini atau menertawakan hal ini atau membenarkan hal ini, kalau saya boleh menasihati saja, segera minta maaf, karena ini pelanggaran besar, menyakiti ulama, Iya. menyakiti kaum muslimin ini. Oke, mumpung ada Bang Indra nih. Dari saya seperti itu. Oh, tunggu izin dulu, biar Oke, ini, boleh. biar aku beres. Oke. Umar, Oke, aku bentar ini mau keluar. Oke, Ya. lanjut, lanjut. Ini jarang-jarang soalnya aku bisa nanya dia. Ini kan sekarang banyak yang nanya nih Umar, Apa itu? bahwa Umar ini adalah C6 ya. Ini berkali-kali aku ditanya ini tuh, Bang, itu si Umar pasti mualaf nggak? Soalnya dari gelagatnya itu nggak ada mualaf-mualafnya dia itu. Kelakuannya nggak ada. Aduh. Nah, gimana? Saya tuh? saksinya Kak Julius, saya saksinya Kak Julius. Biar Julius narasi dulu, Julius yang Kalau soal itu, Ya. Kalau video dia syahadat di Masjid Surabaya, ya kita semua punya lah ya. Waktu itu kan sama-sama live bareng tuh, sama live bareng. Ya. Orang kan masih tanda tanya ini. Yang namanya mualaf itu kan banyak juga yang kita dapati orang-orang yang pura-pura mualaf hanya untuk dapat bantuan, hanya untuk dapat santunan gitu kan. Kayak di raya juga cuma setahun dia di raya tuh. Iya, di raya juga kemarin kan. Ya, kalau Umar ini sebenarnya apa sih yang membuat dia memilih Islam gitu? Karena kan bisa dibilang zaman dulu dia ini, bagi teman-teman yang nggak tahu ya, waktu dia debat mewakili Kristen tuh, Umar ini salah satu yang paling keras, paling sering maki-maki umat muslim.
Agresif Ya, bang. dapat koin. Oh, dulu nggak ada koin bang, dulu nggak ada koin, jangan. Lebih ganas dari Pak Bom nggak Bang Julius dulu Bang Mar itu? Oh, lebih ganas dia, lebih ganas. Oh, Ya, apa yang mau kau tanyakan, Jul? Ya, sama apa yang membuat Bu Umar ini memutuskan mualaf gitu? Waktu itu kan posisi lu lebih enak tengah-tengah, jadi Yahudi gitu kan. Di istilahnya di Islam juga nggak dimusuhi, di Kristen waktu itu juga ya mau dimusuhi susah karena apapun ceritanya orang-orang Kristen kan mereka harus ini ya mengakui bahwa keselamatan dari bangsa Yahudi. Nah, waktu itu kan posisi lu tengah-tengah itu gimana tuh? Nah, sebentar Bang Julius ini ada niat ngerekam nggak ini? Semua biar di mute. Rekam. Buat konten. Hah? Rekam. Ada. Oke, semua di mute ya, wajib demi konten ya. Wajib di mute. Udah, Jul. Udah. Apa alasan saya hijrah ke Muslim? Kan lebih enak di Yahudi tengah-tengah kan gitu pertanyaan lu, Jul ya. Yo. Oke. Secara hukum positif, saya warga negara Indonesia, yang dimana setiap warga negara Indonesia bebas untuk memilih keyakinan dan agamanya masing-masing. Itu pertama, Jul. Kenapa saya hijrah ke Islam? Karena di Islam itu kan sudah sering kali saya narasikan, Jul. Bahkan di channelnya Ngaji Cerdas itu hampir 1 juta kali ditonton, bahwa Islam itu mengajarkan satu bentuk pengajaran yang sangat sempurna gitu. Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, bukan hanya rahmat kepada umat dari baginda Rasulullah, melainkan rahmat juga bagi non muslim. Di dalam Islam itu diajarkan terkait masalah laikro afiddin. Sekalipun Islam ini adalah agama dakwah, tetapi Islam juga mengajarkan laikro afiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Dan di Islam juga mengajarkan sebuah kewajiban gitu ya. Bagaimana ini agamaku dan itu agamamu. Kita diajarkan untuk saling menghargai. Lakum dinukum waliyadin. Nah, di Islam juga banyak sekali, Jul, sebuah sisi historis bagaimana kehidupan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu ada bisa dibaca di Sirah Nabawiyah. Dan di Islam juga diajarkan satu konteks yang mengajarkan bahwa Allah itu tidak seperti ciptaannya gitu. Jadi Allah itu sangat-sangat tak terbatas gitu. Dan banyak sekali, Jul, kalau mau saya ceritakan panjang lebar, kasihan teman-teman gitu. Bisa disimak aja tuh di channel Ngaji Cerdas tuh, cari aja tuh. Ini kadang-kadang parah juga sih Umar ya. Perasaan dari dia mualaf aku nggak pernah dengar kesaksian dia, tapi dengar paling nggak. Saya tanggapi. Saya kira tidak usah terlalu panjang karena singkat, padat dan jelas. Mungkin Bang Umar belum pandai bahasa Arab, belum hafal ayat Al-Quran. Tapi bentar, saya jawab dulu. Yang pertama, Bang Umar tadi mengatakan karena Islam ini sempurna. Ini sudah sesuai Al-Quran, Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati. Dan telah kusempurnakan nikmatku kepada kalian umat Islam. Wa raditu lakumul Islam Madinah. Dan Islam sebagai agama kalian. Berarti tujuan dia masuk Islam sesuai dari Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, mengajarkan kasih sayang. Ada dalilnya juga, walaupun Mbak Umar nggak hafal. Iya, benar. Arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya wahai engkau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, tidaklah aku utus engkau kecuali kasih sayang untuk segenap alam. Jadi alasan Bang Umar itu syar'i. Dan Islam mengajarkan dalam fikih nahkumu bizzawahir. Kita menghukumi dari yang nampak, yang nampaknya syar'i, maka dia sah sebagai kaum muslimin. Nah, di sini kita juga punya kawan sebagai penanya, Bang Zul ini juga mu'alaf. Sekarang Bang Zul, apa alasan Anda mu'alaf? Supaya adil, silakan. Nggak, di tempatku udah banyak. Ini jelas dulu karena banyak netizen yang nanya tentang Umar. Nah, abis itu ini Mar, dulu kan lu salah satu yang aktif berdebat nih. Tiba-tiba bisa dibilang sekarang lu paling menyerukan nih untuk hentikan debat. Itu gimana ceritanya tuh Mar? Hentikan debat. Oke. Ya, maksudnya debat-debat yang di medsos-medsos ini kan Umar termasuk yang sibuk menyuarakan untuk dihentikan. Oke. Emang bisa ya? Pertanyaannya bagus.
bukan menghentikan debat semua, Jul. Saya itu paling nggak suka gini, Jul. Kalau orang itu berdebat, diskusi, studi perbandingan agama, itu narasinya caci maki. Itu gue nggak suka, Jul. Dan gue memang mau menghapuskan itu. Bukan hanya mau, udah ada niat saya itu. Kenapa? Karena diskusi, debat seperti itu tidak sesuai dengan perspektif Islam. Kita Ahlussunnah wal Jamaah ya. Kadang saya juga di framing Mu'tazilah, nggak apa-apa lah Mu'tazilah ya. Imam Syafi'i itu kan udah ngajarin tuh bagaimana cara kita berdiskusi, bagaimana cara kita itu dalam konteks jadid itu kayak gimana gitu. Kedepankan adab sama ilmu gitu. Kalau kita ikut mencaci maki sesembahan orang lain, apa bedanya kita dengan mereka kan gitu. Jadi saya sangat tidak setuju dengan diskusi debat yang caci maki sumpah serapah kayak begitu, Jul. Itu justru memperburuk citra Islam gitu. Imam Syafi'i udah pernah bilang kok, tinggalkan berdiskusi, berdebat dengan orang bodoh. Tinggalin, Jul, ngapain? Itu. Tapi dulu lu bagian dari hal itu lo, Umar. Oke. Saya jawab, Jul. Manusia, saya ini belajar sama Bang Indra dulu ya. Manusia itu tempat yang tak luput dari khilaf dan dosa gitu. Ketika saya dulu sifatnya ya katakanlah keras ya kan, suka korek-korek agama orang, dan ketika saya diingatkan, Bang Indra ngingatin Bang Umar, saya diingatkan nama Habib Bahar, Habib Rizik, Ustadz siapa lagi itu, Dery Sulaiman, banyak para alim ulama ngingetin saya, tidak boleh seperti itu. Bahkan Habib Hanif ya. Habib Hanif nih mantu dari Habib Rizik. Ketika Habib Hanif ingin merespon Imaduddin, Habib Rizik mengatakan seperti ini, jika mereka mengedepankan adab dan ilmu maka berangkatlah, namun jika tidak tinggalin. Jadi boleh dong aku ini hijrah nih dalam konteks cara aku berdakwah dengan lama suka nih korek-korek kitab orang, ketika ditanya kitabnya sendiri macet banyak juga sekarang gitu. Makanya aku introspeksi diri gitu. Aku mau move on nih dari religion gua yang lama nih. Gue pengen tahu secara perfect terkait agama gua kan gitu. Makanya gua hijrah. Gua hijrah dan selalu menarasikan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Di Islam diajarkan la ikraha fiddin. Di Islam diajarkan lakum dinukum waliyadin. Gak ada ceritanya itu kita caci maki agama orang, nggak ada. Oke. Itu. Tapi Umar, itu kan lu kan memilih pilihan itu dan semua orang hargailah pilihan lu itu. Tapi nggak membuat lu boleh menjudge ini dong orang lain gitu. Soalnya kan lu dianggap lu dulu sendiri sama gitu, tapi sekarang lu mencaci maki teman-teman gitu, mengatakan bahwa teman-teman itu. Saya potong. Di mana saya mencaci maki teman-teman? Saya itu bilang, Jul, kalau berdakwah, kalau berdiskusi jangan mencaci maki agama orang lain. Oke. Nah, Tapi yang bilang lu tukang hujat teman-teman yang lain gitu. tuh di mana buktinya gitu, Jul? Kan aku nanya, kan nonton yang tulis. Kan nggak ada, Jul. Oke. Jadi menurut Umar dia menghujat teman-teman apologet yang lain. Ini ya, bahkan ini ada yuk ya. Lu kalau sama gua itu kan apalah whatever lah. Lu bikin judul ke gua kayak gitu, lu udah ngasih tahu ke gua, kadang gua nyuruh lu kan. Waktu lu nge-WA gua, Mar, sebentar lagi lu di apa itu? Dibully atau di apa itu tulisan, bener nggak itu? Iya, aku kasih tahu. Terus apakah gua marah sama lu, Jul? Loh, alasan marah sama aku apa? Kan nggak ada alasan. Iya kan, nggak ada alasan gua marah dong, kan gitu. Iya. Oke. Dan itu gua tanggapin apakah gua marah-marah atau gua pasang emot ketawa. Ya. Pasang emot ketawa dong. Aku marah, Karena apa yang mau dimarahin gitu? Karena gini, Jo, karena lu kan temen gua,
lu ngasih tahu ke gua, dan itu hal positif bagi gua gitu. Nah, ketika kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, kira-kira dibully nggak? Ya, gini. Setiap yang kita lakukan itu pasti ada yang suka dan tidak suka. Tetapi kan Ini gua yang gini jadi Jul, masalah- kita menyampaikan, gua ambil di dalam surah Al-An'am itu 108, itu firman Allah Jul. Oke. Tetapi Nah, banyak firman juga Allah. yang kenapa lu Masa sekarang yang berteman dipotong? dengan penghujat gitu? Oke, nanti gua jawab satu-satu. Ini mau gue selesaikan Jul. Ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan dakwah Islam di tanah Taif, apa yang dilakukan pembenci-pembenci daripada baginda Rasulullah? Jangankan baginda Rasulullah Jul, bahkan sesembahan kita juga dihujat loh. Kalau baginda Rasulullah aja menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu Nabi Jul, dicaci, dimaki, apalagi pengikutnya. Kalau ada orang mengatakan dirinya sebagai umat Islam tapi dia tidak diuji, dia bukan Islam Jul. Udah gue jawab, lanjut kau tanya lagi. Oke. Terus ada beberapa tuduhan bahwa lu ini kan sekarang bermesra-mesraan dengan para penghujat Islam. Nah, itu benar atau enggak? Oke. Baginda Nabi besar Muhammad SAW pernah dicaci maki sama orang Yahudi Jul. Tiap hari mau dicaci maki ya kan. Sampai pada akhirnya orang Yahudi itu sakit Jul. Baginda Rasulullah lewat nih. Mana yang ngecaci aku ya? Kok nggak ada? Terus apakah bisa? Dibilang gitu? udah Sebentar, lu merasa itu seorang mau nabi coba. Loh, ada kok ceritanya gimana sih? Betul, itu nabi. Nah. Maksudnya yang dibingung sama penonton-penonton ini kan lu dianggap Oke, istilahnya di malah Islam, gini Jul, gua kasih basic dulu ya, kisah dari Nabi dengan orang Yahudi. Nah ini, karena dianggap lu nggak mau berjamaah dengan apologet Islam, tapi malah berjamaah dengan penghujat gitu. ya nanti saya jawab itu Jul, dan ini saya jawab gitu. Itu kan bentuk dugaan ya kan, diduga nge-framing gua, ya. Gua kalau majelis taklim Jul, masa gua mau pamer-pamerin? Banyak kok saksinya. Apakah kita boleh duduk dengan penghujat? Sayyidina Umar bin Khattab punya niat untuk membunuh daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau saya duduk dengan penghujat dan ikut menghujat, berarti saya sama dengan dia Jul. Tapi ketika itu penghujat naik di komal saya kasih tahu Islam itu seperti ini, seperti ini. Kita dilarang untuk menghujat agamamu, bahkan sesembahanmu kita dilarang. Terus penghujat itu nggak mau hujat kita Jul. Salah saya di situ. Ya penghujat tuh nggak hujat lu Umar, tapi hujat agama Islam. Loh, makanya introspeksi diri gitu. Kalau nggak mau dihujat, itu surah An-An'am jelas Jul. Itu umat Islam diperingatkan. Kau lihat itu asbabul nuzulnya. Dan kau lihat itu tafsirnya itu. Ya mungkin aku ambil contoh case ya Umar. Lu tahu dulu Sarah, Pastor Sarah itu kan dulu penghujat kelas berat, betul nggak? Ya dia sekarang udah mualaf. Ya. Jadi waktu itu ingat nggak? Waktu dia kesusahan, waktu dia ribut sama Joshua Tewo, aku termasuk yang bela dia dari sisi kemanusiaan. Bahkan waktu itu aku dikomplain habis-habisan sama teman-teman Muslim juga itu. Ada beberapa yang sampai ngamuk-ngamuk bilang bahwa saya mendukung penghujat gini. Saya bilang yang kita bantu kemanusiaannya dan setiap hari marahin dia masalah penghujatan itu. Di komal saya marahin ya, di live saya marahin si Pastor Sarah. Iya. Dan alhamdulillah Bukan akhirnya sama, bertobat Gus. gitu. Sama Jul, kayak case lu. Enggak, lu ada marahin enggak? Lu ada nasihatin enggak Lu penghujatan? tanya raja debat, lu tahu si Ali lu ya? Naik ke komal saya bilang, Ali, udahlah kalau lu agama lu nggak disenggol jangan nyenggol gitu. Sama kayak gua gitu. Berapa banyak orang yang di komal gua nasihatin Jul. Dan mereka sekarang apa gitu, melihat oh si Umar ini nggak pernah nih nyenggol-nyenggol agama gua nih.
Dia ngenasihatin kita semua nih di sini nih. Apa saya salah kayak gitu, Jul? Menasihati penghujat supaya nggak menghujat. Bahkan Rudy Yohanes, musuh lu nih ya, musuh lu, Jul, sampai nama akun YouTube-nya itu ganti sekarang. Kenapa? Saya telepon dia, Lai, stop. Bukannya ditangkap dia gagal dilaporkan. Ditangkap gimana sih, Jul? Tapi dia bilang takut. Itulah dia minta jangan dilaporkan karena ada beberapa organisasi. Iya, Horas Bang, salah satu dari anggota Horas Bang Subatak, si Arya. Sebelum itu, Jul, gua di Polda Metro Jaya udah gua telepon dia, Jul. Lai, stop. Nggak perlu bahas-bahas agama orang. Kalau masih mau aman, Lai, stop bahas-bahas agama orang. Oke, sama dia cuma iya aja, Jul. Iya aja dia, Jul. Gue juga kesel kan, bagaimana dia nge-framing lu sama si Mozi, kasus lu di Poldasu. Gue hubungi lagi, Jul, orang dalam gue, Jul. Akhirnya ditelepon langsung pribadi, Jul. Jarak titik 1 koordinat, Jul, diteleponnya lah itu. Dan akhirnya apa dia sekarang? Dia minta maaf. Dan Jul juga minta maaf ke lu, Jul. Minta maaf ke lu, minta maaf ke Nandar, segala macam. Dia bilang dulu si Nandar BBBBCCCB. Ini cerita semua, Jul. Salah saya dulu sendiri. Dia minta maaf. Dia minta maaf ke lu, Jul. Orang aku udah nonton videonya kok. Minta maaf ke gue kok gue yang nggak tahu, lu yang tahu. Ini aneh juga nih. Lah karena gua jadi, Jul, karena gua kalau udah fokus sama satu orang, Jul, sampai kelar kan gitu. Oh ya sudah, nih si Wak Labu ini sudah mulai nggak ujat-ujat kan gitu. Oke lah. Kalau dia kan kita tahu karena ketakutan. Ya, tapi menurut lu artinya tuh berkat lu nasihatin. Wallahi gua yang dia tuh sampai nanya ke saya, Mar, AOP siapa, Mar? Bukan lu, gue bilang gitu. Itu loh, Jul. Apa sih salahnya? Islam itu kan kita diajarkan nih, kalau ada penghujat kita nasihati, kalau nggak bisa kita nasihati. Di Indonesia ada yang namanya hukum positif, laporkan ke polisi gitu loh. Sama kayak Rudy Simamora, lu kan masih inget beberapa tahun yang lalu sampai lu ngajak gua adu ring MMA, ini kan lu tahu sendiri gitu. Kalian yang mau berantem kok aku Iya, tapi kan lu yang mempromosikan juga, Jul. Itu siapa yang nasihatin si Rudy Simamora? Ayo. Dia nantang lu atau lu yang nantang dia? Lupa gua. Dia yang nantang gua gitu loh. Kan waktu itu sehari sebelum ditangkap gua udah nasihatin kan. Akhirnya besoknya tuh ada itu salah satu dari ormas itu angkat suara itu. Oke. Jadi menurut Umar dengan cara yang kamu lakukan sekarang ini efektif untuk membuat para penghujat itu agak berubah sedikit. Ya berubah, Jul, kayak pura-pura nggak tahu aja. Sekarang ada koma ya. Iya, koma sekarang ada yang nyanyi ya kan. Oten udah nggak kayak dulu lagi perdebatan. Karena ada dua klaim. Kalau lu tanya sama si Ore, dia bilang ya berkat laporan yang dia buat gitu. Karena laporan lagi banyak. Itu hak dia, Jul. Itu hak dia, Jul. Oke. Setiap orang boleh loh dia bersuara, punya hak dia gitu. Gitu loh, Jul. Ini apa? Umar masih sering ke gereja. Aku punya bukti dia masih Kristen, Jul. Apa nih komenan? Iya kan kemarin waktu gua Maka Sarah kan lu yang fotoin. Nah, betul. Aduh. Iya, mungkin foto itu kan gua Maka Sarah itu di gereja apa itu ya? GB. Iya kan mau pelayanan di situ juga. Kan sama lu juga. Nggak, aku tukang foto. Iya kan sama lu juga terlibat, Jul. Nggak, mana tahu bukti yang lain. Dari mana lu tahu bukti yang itu? Ya hadirkan aja, Jul. Ya, jambak lah ke atas. Nah, orang bisa naik sendiri, Jul. Kadang orang lu jambak, yang ini lu suruh naik sendiri. Pilih kasih. Aku nggak ngerti akunnya, Jul.
Gimana sih? Loh, tapi lu biasa rajin baca komentar, buktinya lu sampai ngebaca komentar yang bilang lu apa ngegibah lu. Oh ini nyindir gua. Lu tahu sendiri gua kalau lihat yang nonton 12 orang Jul, ini 100 sudah paling banyak lu Jul. Iya, paling banyak ini dah. Bagus lah, bagus lah. Tapi nggak ada guna juga banyak kok. Yang banyak tuh yang komplainin lu soalnya. Yang penting actionnya Jul, kok ini kayak gimana sih? Loh, memangnya ada AdSense ini? Baru tahu aku. Gip lah. Kok ini gimana? Orang dulu kok aja sampai lu nyamar pakai akun orang supaya bisa naik ke divisi utama kan? Enggak pernah aku. Nggak pernah, orang lu kan pernah diturunkan si blokir permanen. Loh, itu Bang Hadi yang ambil akunku, terus dia buat sendiri kok. Oh, Jul. Iya, itu Bang Hadi kan udah diakui sama Bang Hadi. Bang Hadi Ada kan divisi 2, divisi apa itu? Ya, itu adalah memang kita nggak pungkiri seperti ada sekat lah ya. Seperti ada sekat yang divisi 1, divisi 2, divisi 2. Tapi nggak ada masalah gini loh Jul, maksud gue gini Jul, apa yang baik itu gue sebut ini yayasannya Jul, semua gue sebut Jul. Apa yang Loh, baik ini dari video dia lagi ibadah 1 bulan yang lalu, dia juga Natalan Desember kemarin. Loh, kalau ada tunjukkan dong, jangan jadi fitnah nih dari Umairah. Ya, coba dijambak tuh. Oh si Umairah mah dari dulu gitu Jul, dari dulu gitu orang gua aja di itu Jul. Diapain ya? Memang lagi ngomongin Bu, memang ngomongin siapa lagi dia? Iya, terus mau gimana lagi kan? Ya kirim lah Bu. Orang ngefitnah gue ini gitu, orang ngefitnah gua sebagai salah satu umat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Gue biarin Jul. Ya Makanya enak gue kok nggak masuk. fitnah. Sebentar dulu Jul. Karena gue sekarang nggak masuk rumah sakit, banyak yang ngefitnah gua Jul. Oh, jadi Biasanya kan, biasanya kan gua difitnah lu ngomong kan ke masuk lu. rumah sakit lagi? Iyalah, biasanya kan gua telepon ke lu, Jul, cepet limpul Jul, kan gitu. Oh, ini sekarang gara-gara sering difitnah jadi nggak masuk Jul. rumah sakit lagi. Iya, biasanya kan gua sebulan berapa kali tuh telepon ke lu, Jul, sampai gua video call. Oh iya Jul, juga ya. cepet limpul Jul, gua bilang gitu. Sembuh sekarang. Cepet lempul. Iyalah, gua seneng Jul difitnah Jul. Kenapa? Karena itu bisa menghapus dosa saya gitu Jul. Amin. Nggak seperti sebelah lo Jul. Dosanya pakai darah Yesus gitu. Jadi udah sembuh lah Umar ya. Nanti Ya. nanti digoreng lagi Mar. Ini lu sembuh berkat donasi. Malah tambah seneng gua Jul. Malah tambah seneng gua Jul. Ya, lu sembuh gak gara 67 juta Mar? 67 juta itu gua nggak terima Jul, serius. Gua kalau dapat 67 juta Jul, gua main tiap hari ke Apartio, serius. Serius Jul, itu mungkin bercanda lah mereka Jul. Ya kan lu kayak nggak ngerti aja. Nggak, aku nonton juga soalnya. Aku nonton juga. Jadi Ya, terakhir Jul. aku kan dikirimin tuh Apa? videonya. Aku terkejut juga. Jadi ya lu tahu sendiri lah videonya tuh mereka bahas 67. Aku pun nggak tahu ya angkanya tuh dari mana gitu. Ya sama gua aja juga ngerti, orang si Cebi aja bingung nge-WA gua. Bang Umar, ya, gua aja bingung apalagi lu yang ada di API, gua bilang gitu kan. Itu loh Jul. Oke. Nah itu biasa lah Jul, sebagai penghapus dosa gua kan gua bersyukur, terima kasih ya Allah. Gua biasanya sebulan 4 kali ke IGD karena fitnahan yang ditujukan kepada saya jarang ke IGD kan gitu Jul. Gua juga nggak minta ke lu cepet limpul lagi ya kan, tapi kadang sih ada sih kalau lu datang ke apartemen kan gua ngomong Jul beli rokok lah limpul kan gitu. Ya rokok bagus kok. Iyalah. Yang sering-sering merokok masuk rumah sakit lagi Mar. Kau juga jadinya Jul, kau sering belikan rokok jadi sakit nanti. Gak usah lah. Loh, aku nggak belikan tiba-tiba udah di meja kasir aja. Jebaknya gitu ya. Iya. It's okay lah, it's okay. Tapi aku dimarahin Kak Sarah Jul, tuh orang. Aku dimarahin Kak Sarah Jul. Aku bahas mualaf Jul. Hari mualaf aku tanya ke dia, Kak Sarah ini kan muridnya Irena Handono. Saya tanya ke dia, coba jelaskan sejarah dari hari mualaf sedunia. Dia muter-muter Jul.
Oh, aku kemarin nanya sama nanya si Sinchan tuh. Si Sinchan bilang, ya suruh lah Umar jumpai aku. Sinchan lu tanyain, orang dia jurnalis kemana? Orang dia konten kreator. Ya tahu dong, jurnalis tahu. Dia bilang Umar kok nggak nyari dia gitu. Orang si Sinchan WA ke gua malah teleponan kemarin sejam. Ah ya, kan aku dihubungin juga tuh yang kalian berdua tuh ya. Yang gara-gara dia nanya gara-gara lu ditantang Bang Handi kan? Ditantang masalah apa gua aja gak ngerti, Jul. Ditantang makan bakso nih. Nah, aku ini nggak ngerti apa-apa Mbak Jajul. Iya, nggak ngerti apa-apa itu kemarin itu ya. Masih ada Bang Hendy. Itu ada itu di komal gue itu Bang Hendy. Itu nggak tahu masalahnya apa sama siapa. Udahlah Jul. Itu netizen emang brengsek Jul. Yang sana diadu ke sini, yang sini diadu ke sana. Cuman tawaran lomba makan bakso gimana nih? Udah itu kalau mau makan bakso sama Pak Ahmad Dedat itu loh. Loh, kok sama Pak Ahmad Dedat gua? Loh, apa salahnya kita silaturahmi ke Pak Ahmad Dedat? Itu kan orang-orang kita juga di MUI gitu. Ngomong di situ. Kan kalau nggak diundang ke sana kita. Gimana orang membentengi umat dari bahaya pemurtatan? Nah, itu moto itu kau ngambil dari mana coba? Gue tanya sama lu nih jujur. Hah? Gue dikasih tahu Sinchan ini masalahnya. Membentengi umat dari bahaya pemurtatan ini narasi siapa? Narasi Kodondi. Terus kau pakai mana? Loh, kan aku ikut Kodondi. Ah, lu nggak bener lu. Kok nggak benar? Memang coba lu baca tuh Kodondi punya slogan. Katanya lu nggak ikut yayasan, gimana kok ini? Loh, aku kan ikut guru. Oh, ikut guru ya, boleh lah. Mana sih ini? Gua pikir lu kan ngomong ke gua, Mar, gua nggak akan ikut yayasan kan gitu dulu. Gua pikir lu masuk di YPM atau gitu. Nggak, gua nggak masuk YPM. Oh, berarti cuma berguru sama Kodondi, bagus lah. Kalau kau berguru sama Kodondi, bagus lah. Oke. Kalau Kodondi ini ada dilaporkan, Mar, ini langsung ke poin juga nih. Kan banyak yang bilang lu disingkirkan sama Kodondi. Itu gimana ceritanya tuh? disingkirkan sama Kodondi. Dipecat. Orang tuh bilang, wah dipecat sama Kodondi si Umar. Oh gitu. Kodondi itu baik sama saya. Satu, baik sama saya. Karena rumornya saya dipecat, orang saya nggak nerima suratnya juga. Gitu juga. Jadi yang bilang kecuali, nah itu kan lawak-lawak aja. Kodondi, gua tahu orangnya itu apa ya, kredibel gitu. Kalau misal gue dipecat nih Jul ya, gue dipecat nih Jul, pasti dia nelpon gue nih, Mar sini kau kan gitu. Terus secara hukum, Kodondi itu orangnya bijak kok Jul. Secara hukum, kalau ada pemecatan nih Jul ya, pasti pihak pertama dengan pihak kedua dong, gitu. Bener nggak? Ya tapi kemarin tuh sempat beredar suratnya Mar. Itu dari mana tuh? Ya biasa aja lah, mah itu gue juga nggak ngerti. Setahu saya yang namanya pemecatan dari pihak satu ke pihak kedua pasti saya dipanggil kan gitu. Mar, kau dipecat dengan alasan A, B, C. Oke siap, nggak ada masalah bagi gua kalau memang itu ditujukan ke saya dan saya dipanggil sebagai pihak kedua gitu. Artinya lu nggak pernah dipanggil ya? Nggak pernah lah, ngapain. Cuma dulu Jul ada nih tapi internal. Lu tanya Kodondi itu internal, nggak bisa gua omongin di sini. Tapi itu bukan pemecatan loh. Dulu itu setahun yang lalu itu. Gara-gara lu kalah sama Esra Soru, bukan? Bukan. Nggak, lu bisa ngomong sendiri sama Kodondi. Tapi itu bukan pemecatan. Cuma gua dinasihati seperti itu. Dinasihati secara lisan. Antara bos dengan anak buah kan ada hierarki dong kan gitu. Betul. Tapi itu tanya aja orang lu sering ke Kodondi kok. Ya gua udah tahu, ini kan supaya gua udah tahu, bukan untuk aku. Yang namanya ada surat pemecatan Jul pasti pihak Pertani dari YPM Tauhid
Contoh misal gua kan di divisi litbang tuh, ketuanya ada Kodondi, pasti dong Kodondi nelpon ke gua gitu, minimal nge-WA gua, Mar ini surat pemecatanmu, selesai gitu. Tapi kan nggak ada sama gua tetap positif YPM Tauhid gitu. Karena apa? Karena surat pemecatan itu nggak ada sama gua gitu. Oke, jadi sekarang apa nih kegiatan, Mar? Kalau kemarin kan sempat itu ngadain debat-debat offline lu, sekarang nggak ngadain lagi? Ntar gua bilang, ntar lu tiru lagi. Loh, Lu kan kapan suka aku tiru? niru Kapan gua. aku tiru? Mar, aku telepon lah itu si siapa Isra Sur. Kalau nggak Isra Sur, janganlah katanya. Lu kemarin kan udah debat sama Ustadz Kenama. Lu bilang apa? Ayo ngaku lu. Lu bilang kalah kan? Iya, mau diadain, tapi nggak jelas dulu. Ini si Umar bilang bulan 12, bulan 12. Nggak ada kelanjutan. Ada pilihan itu, Jur. Ada pilihan itu lah. Apa itu pilkada gitu, Jur. Gimana sih? Ini udah selesai pilkadanya. Udah selesai. Orang kita juga mau ada diskusi bulan 1. Gimana? Bulan 1 bulan sekarang dong. Iya, kan sudah selesai pilkada ini. Oke, jadi apa nih kegiatan 2025 nih, Mar? Dan rencananya? Ya udahlah, cepet limpul dulu lah ke OTF dulu, ntar gua kasih lu. Iya, siap. Enggak, sekarang ini penonton mau tahu nih. Jadi 2025 nih apa yang akan dilakukan oleh Umar? Ya, kira-kira ada nggak sesuatu yang Ada untuk umat ya, untuk umat. ada Jo, Apa? ada Jo. Ya gua tetap bantu teman-teman ya kan yang mau diskusi offline. Pokoknya kajian-kajian yang offline lah, Jul. Kalau yang online nggak ada? Online malah dilaporkan, gimana sih kok ini? Loh. Kok jadi dilaporkan? Lu yang termasuk Yang di online yang dilaporkan siapa? Gua nih Jul. Lu kan termasuk yang melaporin. Agatha. Iya. Apa salah gua ngelapor Agatha? Kan dia Mana apa tuh? non muslim. Iya. Nah, ini kena gua di sini kan. Kau kena di sini nih. Gua ngelaporin Agatha sebagai saksi lu ini, gua Jul. Iya. Ini ada orangnya nih, ada Pak Jul nih. Iya, Pak Jul yang melaporkan, lu jadi saksi. Ya, tetap aja gua yang banyak yang kerja di sono soalnya. Kalau Pak Jul mau protes, gua protes juga nih. Enggak, maksudnya Sebentar, gua nggak masalah itu. Jul, apa? saya, Pak Jul, istri saya Adalah melaporkan si Agatha. Bukan, itu Trinitas nanti jatuhnya. Gua sebagai umat Islam, termasuk istri gua Pak Jul, korban gitu. Gua ngelaporin non muslim. Tapi ada Jul, gua mau nanya sama lu jujur. Yang melaporkan logika siapa, Jul? Yang Itu Islam lo itu. Ya, sepengetahuan saya KTP-nya Islam. Oh ya sudah, itu aja kok, Jul. Oke. Jadi Oke. jadi apa masalahnya tadi lu bilang enggak lah, nggak mau debat online nanti dilaporkan. Lu nggak pernah dilaporkan, Mar. Lu yang melaporkan. Iya, gua takutnya digeruduk sama hotel. Gimana sih ini? Oh, Jadi jadi anak gua debat ya kan, anak gua debat, nanti gua ngomong debat sama contoh misal sama si CP atau Kiamat gitu ya, debat online, terus gua ngomong Trinitas itu seperti yang negatif ya kan. Nggak lama sih digeruduk nanti. Aku takut itu Jul. Oh, Umar takut rupanya ya. Gimana? Digeruduk Jul. Tapi selama ini belum pernah digeruduk, cuma ditantang. Ditantang ring aja. Dari Kristen nantang, dari ini juga ditantang. Mereka kan tahu gua bukan petinju gitu loh Jul. Ya. Orang debat agama bisa larinya ke ring, gimana ceritanya Jul? Tapi sekali-kali boleh, Mar. Kan artis aja udah naik ring loh. Artis loh, Mar. Kau lihat artis itu udah main di ini dia, di Holy Wings. Emang yang nantangin Bang Umar naik ring siapa? Yang nantangin Bang Umar berantem siapa? Gue paham banget lo dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dulu di Simamora lu yang mempromosikan, sekarang lu yang mau nggak bisa lah Jul. Nggak bisa lah lu. Jul, sesama grup bakul kompor, lu nggak bisa mendahului gua Jul. Oh iya. Enggak, cuman kan gini. Tadi kan lu hubungan dari debat ke ring. Lo artis aja kering kok. Jadi tetap aja ada gitu. Ya itu kan mereka. Bang Umar. Yang nantangin Bang Umar berantem di ring siapa, Bang Umar? Nggak ada, cuma Rudi Simamora aja gitu. Oh,
Aku kasihan sama Umar. Kok dia terus yang ditantang ya? Biasa lah Jul, pansos kan gitu. Oh, karena lu tahu lu sakit kali, Mar. Lo enggak lah, kan pansos Jul, gimana sih? No Umar no party. Waalaikumsalam Pak Jul. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jul. Aku sakit, enak badanku, asam lambungku kumat. Nah ini kena akibat sumpah ini dia Jul, dia nonton sumpah masalahnya Jul. Buka donasi yuk, Bang Jul. Marteng, kenapa sekarang Ini berita bagus ini Jul. Mau kontenin, Pak Jul sakit, pasti digoreng itu Jul. Sakit tuh. Pasti digoreng itu Jul. Ya coba kita tanya seberapa parah sakitnya Pak Jul. Sudiarjo kemarin itu loh. Persis seperti itu. 2-3 hari ini aku nggak nge-live, nggak ikut koma, agak mendingan. Pingsan Ya, Pak Jul. sakitnya sama kayak gua Jul. Sama kayak di Sudiarjo kemarin tuh, sampai pingsan aku. Waduh, Parah. pingsan lagi. Nah ini Julius ini gak salah masih cebi nih. Donasi buat Pak Jul. Nggak mau lah, nanti nggak kecipat 67 juta gua. Jul, kalau lu yang bikin nama si Cebi, gua percaya Jul. Kalau lu yang bikin nama si Cebi, gua masih percaya Jul. Orang rekeningnya ke lu, gimana nggak percaya rekeningnya ke lu langsung? Lah iya, gua kalau yang bikin lu sama si Cebi, gua percaya gitu. Serius Jul. Jadi kita bikin Pak Jul gitu, mungkin. Iyalah, bikin Pak Jul lah, langsung lah. Itu besok langsung digoreng. Baru ini habis tak laporkan juga, ini si Agatel ini kan masih layak ini. Tak laporkan sekalian, mereka bikin enggak ini hari ini. Barusan aku buka komputer kan, kita dia live, malah yang Islam dinaikkan, diajak debat, tapi minggir-minggir. Nah, tak laporkan sekalian itu. Pak Jul, tapi dia kok bisa ya ganti nama terus ya? Itu pakai yang bayar ya? Jul, itu nama akunnya Jul. Itu nama akun seseorang Jul. Itu ada dana. sudah ada kayaknya itu. Itu nama akun orang itu Jul. Dia lagi bermasalah Ada masalah itu. Dia kata itu memakai nama orang yang nama orang itu adalah donaturnya. Hati-hati tuh, mau tukar kepala itu Jul. Donaturnya itu yang dipakai itu. Pribadi semesta alam atau apa itu namanya. Jadi Pak Zul Selama pantauan saya ini dia punya 5 atau 4 akun. Oke. Itu. Tapi udah di dalam pantauan Pak Jul ya? Udah, alhamdulillah udah. Tetap dipantau kok. Dan ini masih bergerak loh. Masih bergerak semua. Ya doakan aja cepat diselesaikan ini. Maaf nih, mau nanya aku, Pak Zul lagi sakit. Iya, semapet loh kemarin tuh kena. Ya ampun, yang sumpah bukan Pak Zul, yang sakit Pak Zul, aneh. Nah udah ini digoreng ini. Gara-gara sering nongkrong sama logika, Pak Jul sakit. Pasti gitu nanti. Enggak, ada yang sumpah-sumpah itu kan bukan Pak Zul, tapi ya Pasti gitu nanti. Malah Pak Zul yang kena. Tapi ilmu logika tinggi. Pak Jul duluan ditumbalin. Iya, aku bahkan ditumbal-tumbalin aja ya. Jimatnya banyak Bang Julius ya. Kayaknya jimatnya banyak logika tuh. Hebat. Kalian yang siap-siap juga loh. Aduh. Dia kan salah satu penunggu pohon-pohon. Ini untuk mempercepat, ayo kita ke Jakarta. Aku waktu dekat ini ke sana lah. Ya itu ada penunggunya Bang Julius, pohon sawit itu ada penunggunya. Kalau nggak diselesaikan ini yang lainnya nggak terangkat, nggak terekspos. Jul, boleh nggak melaporkan sesama Islam Jul? Iya, boleh aja Kak. Memangnya selama ini di kantor polisi itu yang melaporkan misalnya ada kasus-kasus itu yang melapor KTP-nya Islam, yang dilapor juga KTP Islam loh. Coba lu lihat tuh laporan di polisi. Oh gitu, berarti boleh dong Jul ya? Boleh. Tapi gibah nggak Berarti Nggak, Berarti aku gitu takut nih, nggak Mar, boleh. Mar, aku agak takut satu loh. Biasanya kan kalau orang yang udah tiba-tiba nggak sakit, ya dia sembuh. Besok sekali sakit, lewat langsung loh. Hati-hati Mar, hati-hati loh Mar. Iya. Biasa gitu loh Tapi kan- gejalanya. Enggak.
hati-hati. Itu adalah sebuah